Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda Kartika, NIM 31211034, kelas TI 21B1. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai basis data atau database. Apa itu basis data? Pertama adalah basis. Basis memiliki arti markas atau gudang. Yang kedua, data. Data memiliki arti catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasi. Yang artinya bahwa semua yang ada di dunia ini yang dapat dibentuk menjadi huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasi bisa kita sebut sebagai data. Sedangkan arti dari basis data itu sendiri adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan, relasi antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk suatu kesatuan bangunan data. Yang artinya bahwa basis data adalah terdiri dari lebih dari satu file atau satu berkas yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki satu kesatuan, sehingga membangun yang namanya bangunan data. Mengapa perlu database atau basis data? Yang pertama, salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi, akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila data diperoleh tepat pada waktunya, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data. Yang keempat, hubungan data dapat ditingkatkan. Keuntungan dalam penggunaan database atau basis data. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mengintegrasikan data. Yang ketiga, mengambil data secara cepat. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Tujuan dan manfaat database atau basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Kecepatan dan kemudahan dalam menyimpan data, memanipulasi terhadap data, dan menampilkan kembali data. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Artinya adalah antara kelompok data saling terkait, redundansi data pasti akan selalu ada, memperbesar ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan atau akurasi. Pembentukan relasi antara data bersama dengan penerapan aturan atau batasan, tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya, yang secara tepat dapat diterapkan dalam sebuah basis data. Sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan pemasukan atau penyimpanan data. Yang keempat, ketersediaan. Pertumbuhan data sejalan dengan waktu akan semakin membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Padahal tidak semua data itu kita butuhkan atau kita gunakan. Karena itu, kita dapat memilah adanya data utama, master atau referensi, data transaksi, data histograsi, hingga data kadaluarsa. Data yang sudah jarang atau bahkan tidak pernah lagi kita pakai, dapat kita atur untuk dilepaskan dari sistem basis data yang sedang aktif.
atau kita bisa menjadikannya offline, baik dengan cara penghapusan atau dengan memindahkan ke media penyimpanan offline, seperti disk atau hard disk. Yang kelima, keamanan atau security. Memang sejumlah sistem aplikasi pengelolaan basis data yang tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan basis data. Tetapi untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga diperketat. Yang keenam, kelengkapan atau completeness. Lengkap atau tidaknya data kita kelola dalam sebuah basis data bersifat relatif, baik terhadap kebutuhan pemakaian maupun terhadap waktu. Bila seseorang pemakai sudah menganggap data yang dipelihara sudah lengkap, pemakai yang lain belum tentu berpendapat yang sama atau sebaliknya. Dalam sebuah basis data, di samping data kita juga menyimpan struktur, baik yang didefinisikan objek-objek dalam basis data maupun definisi detail dari tiap objek, seperti struktur file atau table atau indeks. Yang ketujuh, kebersamaan pemakaian, shareability. Pemakaian basis data seringkali tidak terbatas pada satu pemakai saja atau di satu lokasi saja atau oleh satu sistem aplikasi saja. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.